sehingga membuat cerita menjadi semakin menarik. Namun sebelum itu, cerita memperlihatkan keadaan dari para kru bajak laut topi jerami. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Cullen, si bocah raksasa yang membawa Nami, Brook, Usopp, dan Jinbe dari desa barat memakai kapal awan. Saat ini mereka telah tiba di area sekolah walrus yang sedang dilanda kekacauan besar. Mereka pun segera bergabung dengan Robin, Chopper, dan Sol yang tak jauh dari sekolah walrus. Sebenarnya, Cullen telah dilarang untuk pergi ke sana oleh para raksasa dewasa karena mereka khawatir terhadap keselamatan Cullen. Masalah yang sedang terjadi sekarang ini sangat serius, sehingga hal tersebut harus diurus oleh orang dewasa bukan oleh anak-anak. Walau Cullen sendiri memiliki nyali dan tekad yang besar, tapi tetap saja para raksasa tidak bisa memberinya izin. Mereka tahu akan jauh lebih aman bagi bocah itu untuk tetap tinggal di desa bara. Begitu pula dengan para kru bajak laut topi jerami. Mereka dilarang untuk melibatkan diri dalam konflik yang sedang terjadi, sebab mereka datang ke Elbaf sebagai tamu. Para raksasa tentu tidak enak hati bila merepotkan tamu untuk mengatasi masalah di sana. Namun baik Cullen maupun para kru bajak laut topi jerami sama-sama tidak mau mendengar larangan tersebut. Diam-diam mereka pergi ke area yang sedang kacau untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dengan pergi ke sana, Cullen dan sebagian kru bajak laut topi jerami bisa menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri berbagai permasalahan aneh yang sedang berlangsung, mulai dari monster-monster raksasa yang mengamuk hingga anak-anak yang berjalan sambil tidur. Mereka tentu tidak akan tinggal diam karena para kru bajak laut topi jerami akan membantu sekuat tenaga. Sementara itu di dunia bawah, Loki yang sedang mendapat perawatan dari Gerd masih dalam keadaan terantai. Memang dalam beberapa chapter lalu dia sempat bebas, hanya tersisa satu borgol saja di pergelangan kaki kirinya. Namun karena Loki berulah dengan mendatangkan petir sampai mengakibatkan kebakaran di atas, maka dia pun ditahan lagi dengan rantai batu laut. Sekarang ini dia sedang berbagi informasi kepada Luffy. Sang pangeran itu menceritakan alasan mengapa dia mengalami luka parah. Hal itu diakibatkan oleh dua orang dari kalangan Tenryubito yang menyebut diri mereka sebagai para ksatria suci. Loki juga memberitahu bahwa satu dari dua ksatria suci itu merupakan saudara kembar dari sang si rambut merah. Informasi ini membuat Luffy terkejut, tapi di sisi lain Luffy merasa lega karena akhirnya menjadi jelas bahwa penyusup yang menyerang para raksasa penjaga di Kastil Aurus bukanlah sang yang asli, melainkan kembarannya dengan wajah yang sangat mirip. Meski Loki mau berbagi informasi tentang ksatria suci dan berbagai hal lain, tapi dia belum bersedia untuk menceritakan soal Sans kepada Luffy. Loki mengaku dia mengetahui di mana keberadaan si rambut merah itu sekarang, tapi dia belum akan memberitahukan hal itu kepada Luffy. Sebab sesuai janji, Luffy harus membebaskan Loki terlebih dahulu kalau mau mendapatkan informasi tentang itu. Loki bisa tahu soal segala hal tentang Sans dan di mana dia sekarang dari Sans itu sendiri. Sebab beberapa waktu yang lalu, si rambut merah itu sempat datang ke Elbaf. Dia pun juga sempat mengunjungi Loki, dan saat itulah Sans menceritakan kemana tujuannya nanti setelah dari Pulau Elbaf. Jadi Luffy masih membutuhkan Loki untuk mendapatkan jawaban itu, sehingga Luffy masih harus menarik topik lain. Dalam pembicaraan Loki dan Luffy di dunia bawah, terungkap suatu hal yang sangat menarik dan mengejutkan. Pada masa lalu, ternyata pernah ada momen di mana Loki bertemu dengan sang bajak laut legendaris Roxy Sebek. Kilas balik pertemuan Loki dengan Sebek pun mulai ditampilkan. Saat itu, Loki masih anak-anak. Dia bisa melihat bahwa Roxy Sebek dan para krunya benar-benar luar biasa. Bajak laut Rox merupakan kelompok yang sangat hebat. Maka dari itu, Loki saat masih kecil pun tertarik untuk ikut bergabung dalam kelompok tersebut. Dia meminta Sebek untuk membawanya sebagai kru, namun permintaan Loki mendapat penolakan tegas. Sebek tidak mau merekrutnya ke dalam kelompok bajak laut Rox. Loki kecil pun tidak bisa menerima keputusan itu, sehingga dia menantang Roxy Sebek untuk bertarung 1 lawan 1. Jadi sejak masih kecil, Loki memang sudah memiliki nyali yang luar biasa. Meski masih kecil, dia tidak takut untuk bertarung melawan sosok terkenal seperti Sebek. Sebek pun menerima tantangan dari Loki sehingga mereka langsung berduel. Seperti yang bisa kita tebak, pertarungan itu dimenangkan oleh Sebek dengan mudah. Roxy Sebek adalah sosok yang sudah menaklukkan banyak orang-orang kuat di lautan. Dalam pembentukan bajak laut Rox, dia memakai metode Battle Royale dalam membentuk bajak laut Rox. Banyak orang kuat yang ikut dalam Battle Royale tersebut, seperti Shirohige, Kaido, Big Mom, Shiki, dan masih banyak lagi. Namun pada akhirnya, Sebek lah yang menjadi pemenang terakhir sehingga dia menjadi kapten bajak laut Rox. Sedangkan Shirohige, Kaido, Big Mom, Shiki, dan yang lain menjadi anggotanya. Tentu Loki yang masih kecil tak akan mampu mengalahkan orang sekuat Sebek. Dari sana, Loki kecil pun memahami adanya perbedaan kekuatan yang signifikan antara dia dengan orang itu. Tapi penolakan dan kekalahan tersebut tidak membuatnya membenci Roxy Sebek. Dia justru mengagumi Sebek sama seperti Luffy mengagumi Shanks. Loki bahkan berkata dia terlahir pada era yang salah. Jika bisa memilih, dia ingin tumbuh dewasa pada era bajak laut Rox agar dia bisa diterima untuk bergabung di dalam kelompok itu. Jika saja pada duelnya melawan Sebek itu Loki sudah cukup dewasa, mungkin dia akan diterima dalam bajak laut Rox. Memang meski Loki sudah dewasa juga, dia tidak akan bisa menang melawan Roxy Sebek. Namun setidaknya, dia akan bisa memberi perlawanan yang cukup, sehingga bisa lolos seleksi kelayakan masuk ke dalam anggota bajak laut Rox.
Fakta ini membuat cerita menjadi semakin menarik karena melibatkan Rox di Sebek. Namun sayangnya, dalam kilas balik itu, wajah dari sosok legendaris tersebut masih ditampilkan berupa siluet saja. Dalam kilas balik itu juga ada Shirohige muda yang menyaksikan pertarungan antara sang kapten melawan Loki yang masih kecil. Di sini jelas bahwa Shirohige merupakan anggota kepercayaan Sebek karena dia menjadi saksi dalam duel tersebut. Meski Rox di Sebek memiliki beberapa kru inti, namun tetap yang paling dia percaya adalah Shirohige. Shirohige adalah wakil alias tangan kanan dari Rox di Sebek. Dengan dibahasnya Rox di Sebek dalam chapter terbaru ini, maka masih ada kemungkinan bahwa dia masih hidup di luar sana. Dulu Sengoku berkata bahwa Rox di Sebek menghilang bersama dengan Pulau God Valley, dan bahkan tak ada yang pernah melihat jasadnya. Pulau God Valley juga hilang dari peta dan tidak diketahui sekarang ada di mana. Menghilangnya Pulau God Valley ini berbeda dengan kerajaan Lulusia. Kerajaan Lulusia hilang karena pemerintah dunia yang menggunakan senjata kuno Uranus untuk melenyapkan negeri itu, sedangkan Pulau God Valley menghilang dengan sendirinya, bukan karena ulah dari pihak pemerintah dunia. Sebab 40 tahun yang lalu, Vegapunk belum menciptakan Mother Flame, sehingga senjata kuno Uranus pun belum bisa digunakan. Jadi jelas hilangnya Pulau God Valley bukan karena senjata kuno Uranus. Di suatu tempat di luar sana, Rox di Sebek masih hidup di Pulau God Valley yang menghilang. Pulau God Valley sama seperti Thriller Bark yang merupakan pulau yang bisa berlayar. Jadi lokasinya selalu berpindah-pindah dan sulit ditemukan oleh orang. Akhir dan cerita kembali ke masa sekarang ini. Setelah berbincang tentang berbagai hal, Luffy mengambil daging untuk diberikan kepada Loki. Si topi jerami itu tahu bahwa dengan banyak makan daging, maka seseorang bisa cepat pulih. Loki pun mengonsumsi daging yang diberikan oleh Luffy. Hal itu membuat tubuh Loki menjadi sedikit membaik meski belum benar-benar sembuh. Kemudian cerita kembali memperlihatkan keadaan di dekat sekolah Walrus. Di sana Jinbei memakai kemampuannya sebagai manusia ikan untuk mengatasi kebakaran yang terjadi di tempat itu. Seperti yang kita tahu, kebakaran itu terjadi karena Loki memanggil petir dengan palu Ragnir beberapa chapter yang lalu. Dengan teknik untuk memanipulasi dan mengendalikan air, Jinbei pun sukses menghentikan api yang besar itu dalam waktu singkat. Sal pun sedikit lega karena api telah padam, sebab api tersebut membahayakan para murid yang sedang berjalan sambil tidur. Namun dengan padamnya api, bukan berarti masalah di sana sudah selesai, sebab secara tiba-tiba Gunko datang ke tempat itu. Sang satria suci wanita tersebut muncul di atas kapal awan milik Kallen. Dia pun berdiri di hadapan Kallen dan sebagian kru bajak laut topi jerami. Kemunculan dari Gunko tentu mengejutkan mereka semua. Awalnya, para kesatria suci hanya memantau keadaan dari kejauhan usai mereka memicu kekacauan. Tapi sekarang, mereka akhirnya mulai bergerak dengan lebih serius. Kedatangan Gunko tentu menjadi awal mula untuk suatu pertarungan yang seru antara dia dengan para kru bajak laut topi jerami. Sebagai seorang kesatria suci, Gunko diketahui memiliki kekuatan yang besar. Kemampuan hebat yang dia kuasai tidak bisa diragukan lagi. Namun tak ada yang perlu dikhawatirkan karena total kru bajak laut topi jerami yang ada di sana ada 6 orang. Para kru inti itu terdiri dari Nami, Usopp, Brook, Jinbei, Robin, dan Chopper. Seperti yang kita tahu, mereka semua tidak bisa diremehkan. Masing-masing dari mereka mempunyai kemampuan yang unik yang bisa dipakai dengan efektif dalam berbagai keadaan. Maka kita bisa berekspektasi bahwa pertarungan Gunko melawan para kru bajak laut topi jerami akan berjalan dengan sangat menarik. Gunko tampaknya akan dipaksa untuk mengeluarkan seluruh kemampuan yang dia miliki. Dia tidak boleh setengah-setengah menghadapi mereka semua. Di sisi lain, para kru bajak laut topi jerami juga harus bertarung dengan optimal dan memakai beragam teknik yang mereka miliki. Gunko memang diketahui sangat mengidolakan Brook. Dia menyukai karya-karya Brook, terutama lagu yang berjudul New World. Meski begitu, tapi Gunko harus tetap profesional dalam menjalankan misi. Sehingga meski di sana ada Brook, dia tidak boleh ragu untuk bertarung melawan para musuh. Pada awalnya, Gunko akan bilang kepada Brook bahwa dia menyukai